Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jia Minin. Saya merupakan mahasiswa program studi Teknologi Informasi Angkatan 2020 Universitas Lambung Mangkurat. Saya di sini ingin menjelaskan cara menginstal Ubuntu dan Windows di VirtualBox dan menggunakannya di sistem virtual. Kita mulai saja dengan penjelasan pertama mengenai cara menginstal Ubuntu. Pertama, kita akan tekan New di sini dan kita akan menamainya Ubuntu. Nah, terlihat di sini langsung di setelnya Linux dan Ubuntu versi 64-bit. Next, kita atur ukuran memori. Kita akan mengikuti yang disarankan 101B. Rasa cukup, tidak apa-apa. Langsung saja create. Dan untuk harddisknya next saja, kita ikuti sesuai aturan di sini. Dan untuk ukurannya ini paling tidak 20 paling tidak, supaya bisa berjalan lancar. 25 kita mau lancar. Baik, sudah jadi sistemnya. Memang sesederhana itu, membuatnya cukup mengikuti defaultnya saja. Jika ingin hanya menggunakannya sekedar itu, tapi bisa diatur sesuai kebutuhan yang default tadi. Langsung ke bagian setting dan ke bagian storage untuk menambahkan isinya, bekas instalasinya. Kita akan ke storage, lalu controller, dan di bawahnya ada tulisan empty di sini. Nah, di sini kita meletakkan bekas instalasinya yang sudah saya punya. Jadi kita cuma perlu mengambilnya dari dokumen di laptop ini. Kita cukup mengambil choose this file. Nah, di sini sudah bisa dilihat ada DVD-nya, ISO-nya, dan langsung saja tekan OK. Dan kita akan nyalakan. Cukup tekan 2 kali. Ya, tinggal ditunggu sebentar. Nah, sudah, ini tandanya sudah menyala. Kita cukup try or install Ubuntu, cukup tekan enter. Dan kita menunggu. Bisa dilihat di sini sudah mulai dalam tahap booting atau menyalakan. Mungkin saya pause sebentar karena agak lama seingat saya. Baik, sepertinya sudah hampir siap. Nah, jadi lihat ada perubahan gambar. Kita hanya perlu menunggu. Mungkin akan saya jeda lagi ya, supaya kita tidak perlu menunggu lama. Ya, baik, sudah ada tampilannya sepertinya. Seharusnya seperti ini adalah background standar dari Ubuntu. Versi ini ya, versi ingat berapa. Kita bisa mencoba Ubuntu tapi tidak menginstal. Tapi kita akan langsung menginstal aja di sini supaya kita bisa langsung menggunakan seluruh aplikasi di Ubuntu tanpa ada batasan apapun. Langsung saja kita install. Kita pilih install. Untuk layout keyboardnya kita ikuti English saja. Lalu kita continue.
Nah, kita ikuti standar default, kita instalasi normal dengan seluruh fasilitas yang ada, tidak dibatasi ini saja. Dan kita akan download update selama menginstal Ubuntu. Ini tidak perlu ya, kita tidak perlu menginstal software pihak ketiga karena kita cuma ingin mengetes apa kita bisa menginstal di VirtualBox. Jadi kita continue saja semuanya, sudah terlihat bagus. Dan kita hanya menunggu. Saya jeda lagi sebentar. Oke, setelah itu kita ada dapat lagi satu lagi pilihan untuk jenis instalasinya. Kita tidak mendeteksi VirtualBox ini tidak mendeteksi OS lain di sistem. Jadi kita bisa menghapus disk kita dan menggantikannya dengan Ubuntu. Jadi peringatan di sinilah ini akan menghapus semua program, dokumen, foto, musik dan semua bekas di sistem operasi yang ada. Ini kita bisa atur ini. Tapi karena kita memang menginginkan VirtualBox yang ini untuk Ubuntu sendiri, jadi kita langsung saja install Ubuntu. Jadi kita tekan install now, yang akan membawa kita pada tampilan nunggu instalasi. Nah, kita akan ditanyakan sekali lagi apakah yakin. Kita akan continue saja. Yakin dengan semua ini, tinggal cukup continue. Dan kita akan dihadapkan pada loadingnya, tampilan menunggunya untuk prosesnya yang mungkin agak memakan waktu yang lama ya. Jika agak lama saya jeda lagi. Baik, kita ditanyakan dulu kita berada di daerah mana untuk setting waktunya. Karena di sini saya berada di daerah Kalimantan Selatan yang seharusnya berada di sekitar sini, kita tidak ada zona waktunya di sini sayangnya. Jadi langsung saja kita mengikuti waktu Makassar yang kita titik beratkan pada sekitaran sini. Nah, bisa dilihat titiknya mengarah ke Pulau Kalimantan yang saya rasa seharusnya itu daerah Kalsel itu, karena saya tinggalnya di Kalsel. Jika sudah pas, kita continue saja dan kita menunggu lagi. Kita akan dihadapkan pada pilihan pengisian nama. Saya tulis nama saya, untuk namanya Zia. Cukup seperti itu saja, tidak perlu panjang-panjang. Username juga sama. Password 123456778. Kita samakan dulu 123456778. Dan untuk pilihannya kita cukup untuk mengetesnya require my password login. Artinya kita memerlukan password setiap menyalakan. Itu untuk mengetes dan juga untuk aman. Tapi kita gunakan di sini untuk mengetes apakah berfungsi atau tidak sistem loginnya. Jadi cukup kita tunggu. Saya akan pause sebentar. Nah, sudah sampai. Dan di sini saya akan menampilkan tampilan sekilas bagaimana saat instalasi. Jadi untuk proses instalasi ini sendiri agak lama. Jadi saya akan jeda saja dan saya akan tampilkan jika sudah selesai. Karena ini memang menunggu sampai penuh dan seingat saya itu agak lama menunggunya. Baik, saya akan kembalikan tampilannya saat sudah selesai. Baik, kita sudah sampai pada tahap instalasi yang selesai. Jadi kita restart nol saja. Karena memang dimintanya seperti itu. Baik, kita sedang ini berikut adalah tampilan saat instalasi. Kita diminta menghilangkan medium instalasi kemudian tekan enter. Karena itu sudah diatasi oleh sistemnya, kita cukup tekan enter seperti ini. Nah, dan akan langsung merestart.
Kita kembali lagi pada tampilan tadi. Masih menunggu, jadi kita akan jeda lagi menunggu penyalaan ulang reboot. Baik, setelah booting ulang kita bisa melihat di sini tampilannya akan dihadapkan pada tampilan login yang sudah kita buat akunnya sebelumnya. Tinggal tekan saja, dan passwordnya yang tadi dibuat adalah 123456788. Coba tekan enter dan cukup menunggu sebentar. Bukan saya jeda, mungkin agak lama. Oh tidak, langsung nyala. Nah, kita sudah berada pada tampilan Ubuntu. Kita akan dihadapkan pada bukanya. Cukup next saja, karena kita baru pertama membuka. Nah, coba tekan down. Sini ada tampilan dasar Ubuntu. Yang di sini bisa dilihat. Jika mau matikan, cukup tekan ini. Nah, lock atau white connection, dan baterai estimasi yang mengikuti baterai laptop asli, dan power saver semacamnya. Di sini juga terdapat berbagai tools Ubuntu yang diperlukan untuk penata jaringan. Kita akan mencoba mengetes apa koneksi kita bisa dengan misalnya kita buka internet. Nah, di sini sudah terinstall juga Firefox. Kita coba menghidupkannya. Mungkin agak lama prosesnya ya. Jika agak lama saya jeda aja sebentar. Oh tidak, seharusnya sudah ini tidak muncul lagi. Cuma mungkin agak lama ya. Oke, Mozilla Firefox is ready. Kita dihadapkan pada tampilannya. Kita akan mencoba browsing ya. Misalnya saya ingin mengecek website universitas saya, website Universitas Lambung Mangkurat. Kita cari di Google ya. Yang berikut adalah link kedua yang merupakan halaman yang ingin saya tuju. Kita tekan dan akan diarahkan ke halaman tersebut. Seperti yang bisa dilihat, kita bisa mengakses internet di sini dan hal lainnya. Nah, kita bisa mengakses segalanya lah. Jadi ini berfungsi seperti OS pada umumnya, VirtualBox ini. Jika sudah segalanya dirasa benar, bisa siap digunakan, kita cukup log out saja. Sudah siap bisa dimatikan. Power off. Oke, dia sudah mematikan dan seharusnya kita kembali ke halaman Oracle VirtualBox. Seperti lihat sini tulisannya powered off. Bisa dinyalakan lagi nanti. Nah, berikutnya saya akan mencoba menginstal OS Windows karena sudah Ubuntu tadi. Prosedurnya sama, cukup new. Kita namakan Windows. Dan kita mengikuti standar defaultnya saja, Microsoft dan Windows 7. Ukuran memorinya kita ikuti default juga, mungkin ya berapa ya, di RAM-nya di 20 cukup sih, mengikuti standar saja RAM-nya. Ya, RAM. Kalau RAM 2 MB, 2 GB mungkin agak sedikitan ya. Kita naikkan jadi 4. Nah, 4 saya sudah cukup. 4 GB RAM-nya. Untuk hard disk sama seperti tadi, kita ikuti default. Dynamic. Ukuran kita ikuti default juga 32 dan kita create. Kita sudah dibuat di sini, cukup kita ke setting dan ke storage kembali. Di sini kita akan mencari yang empty, yaitu yang ini. Ini empty, jadi kita isi dengan ISO dari instalasi Windows yang sudah saya punya di sini. Kita tekan OK dan siap digunakan.
Mungkin agak lama prosedurnya ya. Oracle VirtualBox. Nah, bisa lihat sini kita sedang memuat berkas. Saya di sini menggunakan Windows 7 Ultimate ya. Terdapat misalnya di internet jika mau install. Nah, bisa dilihat di sini. Bahasanya kita ikuti default English, tekan next dan langsung install now. Kita memulai setup. Nah, kita akan harus diminta menerima kondisinya di sini, accept langsung. Kalau kita tekan next dan ini signature kemarin itu langsung saja custom dan ikuti default. Nah, jadi tinggal proses menunggu saja. Akan saya jeda untuk mempersingkat waktu ya. Baik, kita sudah sampai pada tampilan Windows yang sudah selesai menginstal. Dan dari sini kita langsung pada proses booting. Kita bisa lihat ini semuanya sudah selesai tahapannya, jadi kita pada tinggal konfirmasi penyelesaian. Mungkin prosedurnya agak lama kali ya. Saya pause, saya jeda lagi. Baik, setup akan sudah kembali merestart seperti diperingatkan tadi. Sistem akan merestart dirinya beberapa kali dan kita akan dihadapkan pada tampilan ini untuk beberapa kali. Jadi saya menunggu saja. Kita ini menunggu saja. Nah, jadi kita username-nya sama seperti tadi, Jia karena nama saya. Password 1234567 untuk petunjuk password angka. Next, karena kita tidak punya ini, kita tidak punya, jadi skip saja. Kita use recommended setting untuk waktunya di sini kita pilih seharusnya ada Jakarta di sini. Di sekitar ini Mumbai, Beijing, Kuala Lumpur. Ini dia, Bangkok, Hanoi, Jakarta. Tanggalnya sudah sesuai dengan sistem dan waktunya juga sama. Jadi kita tekan next saja. Computer current location karena kita tidak yakin, public network saja. Jadi kita langsung saja welcome. Dan di sini kita akan menyiapkan desktop kita. Ini untuk pemakaian pertama ya. Mungkin agak lama. Juga ini karena VirtualBox jadi semuanya serba dibatasi. Seperti yang bisa dilihat di sini tampilannya bisa untuk shutdown di sini tombolnya. Ya, seperti ini memang kita akan mencoba untuk membuka internet apakah bisa. Pertama ini dulu hilangkan. Bentar. Turn off dulu. Turn off. Oke. Terus. Banyak juga ya. Nah, kita akan dihadapkan pada halaman default Microsoft. Kita langsung saja browsing Simari. Kita akan memakai pencarian SIM dan jika kita buka kita akan dihadapkan ke halaman Simari. Mohon di apa?
Mohon dimaklumi agak lama memang. Kalau pakai apa itu Internet Explorer memang lama. Jadi kita cuma sabar. Tapi ini setidaknya bisa ini pakai Microsoft Bing. Jadi bisa dianggap sudah bisa mengakses internet lah. Kita cukup kurus atap. Ya emang agak lama kita menggunakan Internet Explorer memang seperti ini. Jadi disarankan. Jadi download browser lain. Kalau mungkin ya. Nah, saya rasa saya bisa akhiri sampai sini untuk tutorialnya. Saya sudah nih ya, supaya saya benar-benar bisa shutdownnya. Nah, jadi saya sudah mempraktekkan cara menginstal sistem virtual untuk Ubuntu dan Windows pada Oracle VM VirtualBox. Kita bisa menggunakan ini sesuai kebutuhan kita. Terima kasih, itu saja yang saya bisa sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamal Mukminin. Selamat siang.